Penderitaan salah satu bersumber daripada dosa. Mari kita pahami, sebagian penderitaan kita bukan karena Tuhan, tetapi konsekuensi pilihan yang salah. Bagaimana kita bisa dipulihkan dari keadaan demikian? Mari kita ingat bahwa janganlah hidup di bawah bayang-bayang dosa. Mari menyadari, memahami, dan mengalami bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dengan demikian, kita memiliki jalan pelepasan, pemulihan melalui kematian Yesus Kristus. Dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mati bagi dosa dan kemudian kita hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Setelah kita menjadi percaya, kita tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Itulah yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9. Orang percaya kepada Tuhan tidaklah dapat terus-menerus berbuat dosa. Demikianlah langkah pertama, kita dapat lepas dari penderitaan karena dosa. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Karunia besar ini disertai risiko besar bila kita mengambil pilihan yang salah. Contoh, seorang pelajar yang sakit menjelang ujian karena belajar dengan sistem kebut semalam menjadi kecewa kepada Tuhan. Mengapa menghancurkan prestasi belajarku? Padahal sebenarnya apa yang dialaminya adalah konsekuensi dari sikap atau pilihannya yang salah. Jika demikian, maka jalan pemulihan bagi kita dari penderitaan karena dosa adalah tidak terus-menerus hidup berbuat dosa. Jangan hidup di bawah bayang-bayang dosa. Sesungguhnya pencobaan-pencobaan yang menjadi sumber penderitaan adalah sesuatu yang biasa saja. Sebutlah itu godaan free sex, sleeping call, atau hal yang disebut dengan kecanduan. Semua itu sebenarnya ada di bawah kuasa kita untuk dapat membatasi diri untuk tidak masuk di dalamnya. 1 Korintus 10 ayat 13 menegaskan bahwa segala pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Itu tidak melebihi daripada kekuatan manusia. Di dalam kekuatan Allah, kita dapat mengalahkan dan berkuasa atas pencobaan itu. Selanjutnya, bagaimana aku dipulihkan? Hiduplah dalam pengudusan. Jelas ada pembeda antara Anda dan pemuda yang tidak mengenal Injil di luar sana. Jadi, pastinya Anda harus hidup berbeda dari cara dunia ini. Kasih karunia tidak membebaskanmu dari masalah. Namun dalam pengudusan, setiap hari Anda semakin disempurnakan. Menjadi berbeda, tentu ada harga yang harus dibayar. Tetapi itulah jalan hidup bagi orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita juga perlu menyadari bahwa penderitaan tidak selalu karena dosa, tetapi Allah mengizinkan itu terjadi bagi kehidupan kita. Allah dapat mengizinkanmu sakit, menderita. Itu sebabnya kesehatan dan kemakmuran bukan ukuran diberkati Tuhan. Sebab jika demikian, jika itu ukurannya, maka Allah membenci Rasul Paulus. Tetapi kebenarannya mengatakan bahwasanya penderitaan yang diizinkan Tuhan sesungguhnya mengerjakan bagi kita kemuliaan yang kekal. Artinya bahwa lewat penderitaan kita dapat melihat sesuatu yang bernilai kekal. Maka di dalam menghadapi penderitaan karena diizinkan oleh Tuhan, misalnya sakit penyakit, baharuilah hatimu dan lihatlah hal yang bernilai kekal. Itu dapat menguatkanmu dan menolongmu melewati penderitaan. Selanjutnya, untuk dipulihkan, lawanlah pikiran yang tertuduh. Ingat bahwa tak jarang pikiran adalah medan peperangan yang sesungguhnya. Ketika seseorang sudah dilepaskan dari kuasa dosa, pikiran-pikiran menggoda untuk mengatakan bahwa lihatlah, engkau adalah seorang pendosa di masa lalumu. Tetapi janganlah menyerah kepada keadaan itu. Lawanlah pikiran itu. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kemudian itu tidak menjadi celah bagi iblis untuk menjatuhkanmu kembali. Waspadalah bahwa tak jarang juga ada orang-orang tertentu yang mencoba melemahkanmu dengan mengungkit-ungkit masa lalumu. Sekali lagi, lawanlah itu, bahwa apapun masa lalumu sudah dibereskan di hadapan Tuhan, dan hiduplah sebagai orang yang sudah merdeka. Dan yang terakhir, bagaimana aku dipulihkan? Ingatlah bahwa penderitaanmu adalah alat peraganya Allah. Ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Pada akhirnya kita menyadari bahwa ada hal-hal tertentu dalam hidup kita yang Tuhan izinkan terjadi. Dan itu bertujuan demi karya Allah dinyatakan melalui kelemahan dan penderitaan kita itu. Disinilah kita dapat memahami bahwa hidup kita adalah alat peraga bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.